Baik saudara, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Cetrita Kemala tentunya dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan membahas berita-berita penting dari Harian Serambi Indonesia. Dan tentu saja saya tidak sendirian, saya bersama dengan Bung Zainal Arifin M. Nur selaku Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia. Selamat pagi Bung Zainal. Pagi Rita. Pagi, bagaimana Bung paginya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bung ya? Sehat. Siap untuk memberikan informasi Bung? Iya. Pasti siap gitu ya Bung ya. Harus siap. Betul. Berarti seperti biasa Bung, kita di Harian Serambi Indonesia pastinya dengan berbagai berita-berita pentingnya kita bahas di Serambi Topik. Kali ini berita-berita penting apa Bung yang akan yang ada begitu Bung? Ya hampir semua berita yang kita turunkan informasi penting yang harus diketahui ya oleh masyarakat Aceh yang menyapa di pagi hari. Tapi ada dari rapat sore kemarin, dari sepanjang kejadiannya kemarin, kita kemudian membahas ada beberapa isu yang kemudian kita angkat menjadi headline atau di halaman 1 ya. Baik. Ada pengumuman dari PD Jaya bahwa masa tanggap daruratnya diperpanjang. Itu ya karena di sana itu masih kerusakan, belum selesai pembersihan. Kemudian ada kabar yang cukup mengejutkan juga ya. MA Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dari Haji Saifan Nur, calon Bupati Birun ya, sehingga kemudian MA dalam putusannya juga meminta supaya KIP Birun memasukkan Saifan Nur kembali dalam daftar pencalonan untuk Pilkada 2017. Baik. Kemudian ada juga lanjutan dari kemarin Panwasli sudah mengeluarkan rekomendasi menyatakan bahwa itu melanggar aturannya APK atau alat peraga kampanye, spanduk maupun baliho yang mencantumkan foto-foto almarhum atau orang yang di luar partai itulah melanggar aturan. Dan ini khususnya terhadap alat peraga kampanye milik pasangan yang diusung oleh Partai Aceh dan Koalisi Parnas, yaitu Zakir Manaf dan Tia Khalid. Itu atas pengaduan dari calon lain, yaitu dari timnya Zakaria Saman atau Apakarya. Nah ini yang kemudian jadi salah satu fokus kita karena ini masih menjadi perhatian masyarakat ya. Di luar itu kemudian juga ada isu yang menjelang ada pengisian kepala dinas baru. Ini kan ada kanun baru, kanun SOTK itu struktur organisasi data kerja, akan ada dinas-dinas baru dan ada yang digabung ya, ada yang dimekarkan, ada yang digabung, dan ini akan diisi katanya awal Januari 2012 kepala dinas baru. Nah beredar isu untuk mengurus, ada orang-orang yang mampu mengurus ini dengan orang-orang dekatnya PLT Gubernur, kabarnya seperti itu ya. Dengan tarif 3 sampai 5 miliar untuk seorang yang mau menjadi kepala dinas, ya kepala dinas baru, karena nanti akan ada pergantian mutasi atau pengisian orang-orang di dinas baru. Itu berita yang menjadi topik yang akan kita sajikan kepada masyarakat. Baik, berbagai informasi-informasi penting dan cukup menarik pastinya, memiliki porsinya begitu Bung. Namun kita sedikit bahas juga mengenai dari Zakaria Saman begitu dan pasangan Tia Khalid yang juga dikatakan berarti Panwasli sudah menyatakan tidak boleh begitu ya. Itu melanggar aturan. Sudah melanggar aturan KIP. Baik, gitu, peraturannya KIP, peraturan KPU. Baik, itu juga atas laporan dari Apakarya begitu ya Bung ya. Nah lalu bagaimana tindakan KIP selanjutnya Bung terhadap hal tersebut? Ya, kita kan karena kemarin kan dari Panwasli, kemudian banyak orang kemudian ingin tahu ya, karena ini kan beredar informasi ini menjadi perbincangan masyarakat. Betul. Kita lihat di media sosial dan di mana-mana itu kemudian mempertanyakan ini bagaimana sikap KIP kemudian. Karena ini sebenarnya pada pemilu yang lalu juga ada juga hal seperti ini ya, pencantuman orang-orang yang sudah meninggal ataupun pencantuman Presiden RI di baliho atau alat peraga kampanye pada pemilu legislatif ya. Misalnya ada anggota DPR, calon anggota DPR dari partai ini, kemudian dia nebeng dengan populernya tokoh
padahal si tokoh ini bukan pengurus dari partai, tapi kalau misalnya dia pengurus partai ya ya nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya di luar partai ini kan, jadi kasus-kasus ini terus berulang. Kalau yang dulu mungkin nggak ada laporan, kemudian ya tidak ada ditindaklanjuti. Tapi karena ini memang ada kandidat yang melaporkan, yaitu dari tim Zakaria Saman, melaporkan bahwa kandidat dari Partai Aceh dan Koalisi Parnas yaitu Muzakir Manaf dan Tia Khalid ini memasang foto almarhum Hasan Tiro, pendiri GAM ya. Ada juga fotonya Tunku Abdullah Syafi'i. Ada juga yang memasang fotonya Ishak Daud, artinya tokoh-tokoh GAM yang sudah meninggal. Dan mereka di luar struktur partai. Nah, ini yang kemudian diprotes. Panwasli sudah mengeluarkan ini melanggar aturan. Betul. Itu ya. Kemudian masyarakat mempertanyakan bagaimana sikap KIP. Nah, kita coba tanya ke KIP. KIP sudah mengatakan bahwa kalau memang melanggar, sudah ada dari Panwasli, maka ini harus diturunkan oleh masing-masing kandidat. Baik. Seperti yang kemarin juga ada baliho-baliho yang melanggar aturan, itu diturunkan sendiri oleh kandidat. Ya, sebelum masuk masa kampanye resmi, itu ada baliho, ada alat peraga kampanye yang dibuat oleh kandidat, dan itu ketika masuk masa resmi maka itu harus diturunkan. Harus baliho yang dipasang atau APK yang dipasang itu berdasarkan ketentuan KIP di titik-titik yang sudah ditentukan. Nah, kita coba tanya ya ke Apa Karya, karena Apa Karya akan melanggar. Awalnya Partai Aceh kemudian melaporkan Apa Karya. Pertamanya karena Apa Karya memakai APK yang mirip dengan miliknya Partai Aceh. Ya, ada warna segala macam dengan garis hitam dan putih. Walaupun kemudian Apa Karya sempat berkeras karena keluarnya rekomendasi Panwasli, maka Apa Karya harus menurunkan yang ini. Ya. Kita sudah tanya ke Apa Karya bagaimana sikap Apa Karya. Kata Apa Karya, saya sudah mengganti, dia bilang. Ya, Apa Karya sudah mengganti yang diusulkan, kemudian dikasih baru, dia usulkan baru ke KIP, tapi dia tetap warna dasarnya tetap merah, cuma dia hilangkan garis putihnya. Jadi garis hitamnya tetap ada. Nah, kita belum tahu ini ya, belum melihat bagaimana bentuknya, karena Apa Karya baru mengatakan, kita menghubunginya, Apa Karya mengatakan sudah diganti dan akan diusulkan ke KIP gitu kan. Nanti kita akan lihat lagi apakah ini memang akan diterima. Nah, karena ini kalau misalnya tarik ulur kan mereka nggak bisa nih. Betul. Partai Aceh juga nggak bisa, belum dicetak oleh KIP alat peraga kampanye mereka. Apa Karya juga seperti itu. Karena ini masih terjadi pertentangan. Jadi ini yang cukup ditunggu ya, Rita. Betul. Ini jadi cukup menarik karena dua tim ini juga salah satu yang menarik perhatian publik begitu ya, terutama di akhir-akhir ini begitu, Bung. Dan mungkin juga sedikit, Bung, karena kita keterbatasan waktu begitu, Bung. Fokus liputan di Harian Serambi Indonesia ke depannya bagaimana, Bung? Ya, kalau yang ini kita kan akan mengikuti ya, karena ini memang ada. Dia kan ceritanya kan dua. Apa Karya dulu juga orang yang pendiri Partai Aceh, dia mantan menteri pertahanan GAM, yang dulu juga sangat getol memperjuangkan bendera Partai Aceh, juga memperjuangkan pendirian Partai Aceh bersama Malik Mahmud, kemudian ada Jaini Abdullah. Nah, kemudian ketika ini sekarang Apa Karya berada di luar partai, kemudian orang partai menyuruh Apa Karya mencopot semua spanduk. Nah, kemudian Apa Karya melawan. Ini kan ini yang menjadi pembahasan menarik. Itu kita akan coba mengikuti terus bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Dan satu yang cukup menarik juga yang tadi cerita tentang adanya isu-isu pergantian ada isu untuk calon kepala dinas di lembaga di dinas baru di pemerintah Aceh nantinya, karena ini kan menjelang disahkannya anggaran ya, kemudian sudah adanya
kanun SOTK, struktur organisasi ini yang baru, ada dinas yang dimekarkan, ada dinas yang kemudian diciutkan. Artinya akan ada kepala dinas yang kemudian dinonjokkan. Akan ada orang baru yang ditaruh di dinas baru. Minimal kan seperti itu kalau misalnya tidak terjadi mutasi, karena PLT Gubernur juga harus berkonsultasi dengan Mendagri dalam melakukan mutasi ini. Baik, berarti berbagai fokus liputan ke depan masih soal juga pilkada pastinya juga. Pilkada ya, karena dalam 2 hari lagi itu akan ada debat kandidat juga. Kita akan melihat karena ini makanya soal alat peraga kampanye apakah RIA dan PA ini juga menarik karena ini sudah memasuki tahap debat kandidat. Ya sudah masa-masa kampanye pun akan selesai pada bulan 1, artinya ada sekitar 1 bulan lagi ya. Baik, berarti Bung Zainal masih kita tunggu pastinya informasi-informasi penting dari Harian Serambi Indonesia. Bung Zainal, terima kasih banyak atas waktunya, Bung. Baik saudara, demikianlah Serambi Topik pada hari ini. Kita akan kembali ke studio, silakan.